Saudara, perkembangan terkini soal revisi Undang-Undang TNI kita tanyakan langsung kepada jurnalis Kompas TV, sudah ada Renata Panggalo dan juru kamera Bodia Vimala. Renata, setelah rapat pembahasan DPR di hotel ini mendapat sorotan dan penolakan, apakah rapat pembahasan terkait revisi Undang-Undang TNI oleh DPR ini kembali atau tetap dilanjutkan? Ya, nampaknya pembahasan revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 atau revisi Undang-Undang TNI ini masih akan terus dibicarakan ataupun dibahas meskipun sudah dihujani begitu banyak kritik dari masyarakat dan bahkan sudah ada petisi yang juga dibuat oleh koalisi masyarakat sipil. Namun memang sampai saat ini nampaknya dari DPR ini dan pemerintah juga masih akan terus membahas revisi undang-undang ini. Karena memang yang disoroti dari rapat panja yang digelar beberapa hari belakangan ini memang ada dua sebenarnya, yaitu mekanisme rapat yang diklaim terbuka tapi ternyata minim partisipasi publik, kemudian juga penyelenggaraannya yang dilakukan di hotel, padahal pemerintah sudah menegaskan bahwa ini sudah masuk dalam masa untuk efisiensi anggaran begitu. Dan ini juga sudah dibantah oleh Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang mengatakan bahwa rapat ini terbuka dan sudah mengundang partisipasi publik, dan ini tidak digelar kebut-kebutan karena sudah dilakukan pembahasan selama beberapa bulan terakhir. Dan memang kita tahu bahwa RUU TNI ini juga sudah masuk dalam prolegnas prioritas 2025. Jadi sangat intens begitu ya dari antara pemerintah dan juga DPR membahas daftar inventaris masalah yang terakhir yang kita tahu di rapat panja kemarin. Dan Dasko pun juga menyebut bahwa dari rapat kemarin ini juga sudah sesuai dengan aturan dan tidak menyalahi mekanisme yang ada. Dan terkait dengan efisiensi, Dasko menyebut bahwa rapat konsinyering ini sebenarnya direncanakan, diselenggarakan selama 4 hari, namun karena efisiensi maka dipersingkat menjadi 2 hari. Sebenarnya Cynthia dan juga saudara, yang menjadi pertanyaan adalah karena biasanya jika rapat DPR itu bersifat terbuka, itu digelar di gedung parlemen dan disiarkan langsung di TV parlemen. Jadi ini yang menjadi pertanyaan dari masyarakat, apalagi pada saat aktivis kontras berusaha untuk menggeruduk rapat di salah satu hotel mewah di Jakarta, mereka pun juga tidak bisa masuk dan ikut dalam rapat tersebut. Jadi ini yang masih menjadi polemik di publik, dan apalagi kita tahu sudah ada petisi yang ditandatangani lebih dari 7.000 orang. Ini mempermasalahkan ataupun mengkhawatirkan akan kembalinya dui fungsi militer ataupun dui fungsi TNI. Dan memang dalam petisi tersebut juga disebutkan bahwa revisi Undang-Undang TNI ini dinilai berpotensi mengganggu profesionalisme militer, dan juga ada beberapa aspek lain seperti perluasan penempatan prajurit TNI aktif di sejumlah jabatan sipil yang kita ketahui sudah berpotensi akan ada 16 pos. Ini dinilai tidak sesuai dengan prinsip profesionalisme TNI dan bisa beresiko memunculkan masalah karena yang pertama ini eksklusi warga sipil dari jabatan sipil, kemudian menguatkan dominasi militer di ranah sipil, dan juga memicu terjadinya kebijakan maupun loyalitas ganda. Selain itu kita tahu juga untuk operasi selain perang, operasi militer selain perang ini juga dilakukan perluasan terhadap aspek siber dan juga aspek narkotika, dan ini ditakutkan dapat melanggengkan penggunaan war model dalam memberantas isu-isu seperti isu narkoba. Kemudian juga dari pelibatan TNI dalam operasi militer selain perang ini juga ditakutkan dapat menghilangkan peran wakil rakyat, karena biasanya ini harus mendapatkan persetujuan dari DPR, namun untuk melibatkan TNI dalam operasi militer selain perang ini ternyata dalam revisi Undang-Undang TNI hanya akan ataupun cukup diatur dalam peraturan pemerintah. Selain itu kita tahu juga memang dalam pembahasannya ada 3 pasal krusial yang terus dipantau oleh publik, misalnya pasal 3 mengenai kedudukan TNI, kemudian pasal 53 soal perpanjangan usia pensiun, dan pasal 47 soal jabatan sipil yang bisa diisi prajurit TNI aktif. Jadi masih kita pantau bagaimana pembahasannya, karena sampai saat ini sepertinya Cynthia dan juga saudara tidak ada tanda-tanda dari DPR akan menghentikan pembahasan RUU TNI. Cynthia. Terima kasih atas laporan Anda, jurnalis Kompas TV Renata Panggalo sudah melaporkan untuk Kompas Petang. Selamat sore Renata.